melit acara pagi hari ini. Waktu dan tempat kami sampaikan kepada Bu Menteri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Jakarta dan selamat malam untuk yang berada di dalam zona di Amerika Serikat bagian timur. Teman-teman media yang kami hormati, kami akan menyampaikan laporan dari pertemuan KSSK yang merupakan pertemuan 5. Saya akan memulai. Stabilitas sistem keuangan pada triwulan 1 2020 kami baru saja, saya dengan Pak Peri menghadiri acara G20 malam hari ini yang baru saja selesai sehingga kami sekarang hadir. Namun yang akan kami sampaikan ini adalah laporan dari KSSK mengenai stabilitas sistem keuangan kita yang kurun waktunya adalah triwulan 1 yaitu Januari hingga Maret 2025. Namun untuk beberapa hal kami hingga perkembangan terkini yaitu pada minggu ketiga bulan April. Kami memulai dengan melaporkan bahwa situasi dari sistem keuangan, yaitu stabilitas sistem keuangan, pada triwulan 1 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. Ketidakpastian tersebut terutama dipicu oleh dinamika terkait kebijakan tarif dari pemerintahan Amerika Serikat dan memunculkan eskalasi perang dagang. Memasuki awal triwulan 2 2025, downside risk dari global terpantau masih tinggi, sehingga perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK, yaitu terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK yang kedua untuk tahun 2025. Rapat tersebut diselenggarakan pada hari Kamis 17 April 2025. Rapat menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK di dalam upaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global dan sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri. Pada triwulan 1 2025, ketidakpastian perekonomian global meningkat yang didorong oleh kebijakan tarif impor pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan tersebut telah menimbulkan perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik perekonomian Amerika Serikat sendiri, kemudian perekonomian Tiongkok yang dianggap sebagai dalam hal ini yang berhadapan dengan Amerika, dan perekonomian secara global, dengan memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antar negara.
Kebijakan dan ketidakpastian tersebut telah mendorong perilaku risk aversion atau penghindaran risiko dari para pelaku usaha termasuk pemilik modal, serta menyebabkan penurunan dari yield US Treasury dan perlemahan indeks mata uang dolar Amerika Serikat atau disingkatnya DXY atau DXY. Hal ini terjadi di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Fund Rate atau FFR. Aliran modal dunia mengalami pergeseran dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman atau safe haven assets, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta ke komoditas emas. Sementara itu, aliran keluar terjadi dari modal dari negara-negara berkembang yang berlanjut sehingga menimbulkan tekanan terhadap perlemahan mata uang di berbagai negara berkembang. Di dalam World Economic Outlook atau WEO bulan April 2025, baru 2 hari yang lalu, IMF telah menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang menurun atau dikoreksi ke bawah, yaitu pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan hanya pada tingkat 2,8%, dan pertumbuhan ekonomi dunia 2026 pada tingkat 3%. Proyeksi terbaru IMF tersebut menunjukkan penurunan dari proyeksi sebelumnya, yaitu untuk tahun 2025, koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi global mencatat 0,5 persen poin atau 0,5 percentage point. Sedangkan untuk ini dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Jadi dalam hal ini untuk tahun 2025 yang sekarang 2,8%, sebelumnya IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia adalah di 3,3%. Sedangkan untuk 2026 penurunan proyeksi sebesar 0,3 percentage point. Penurunan proyeksi ini dipicu oleh dampak langsung dari eskalasi perang tarif, jadi kenaikan tarif oleh Amerika Serikat yang menimbulkan retaliasi atau kemudian penurunan aktivitas dari perdagangan antar negara, dan itu merupakan dampak langsung. Namun kebijakan dari pengenaan tarif oleh Amerika Serikat yang disebut resiprokal juga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu dalam bentuk disrupsi rantai pasok, ketidakpastian di dalam perdagangan dan investasi, dan memburuknya sentimen dari pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Proyeksi ekonomi bulan April dari World Economic Outlook IMF juga menunjukkan koreksi terhadap berbagai negara. Untuk negara-negara seperti Thailand, koreksi pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 1,1 percentage point. Vietnam dikoreksi ke bawah 0,9 percentage point. Filipina 0,6 percentage point
dan Meksiko dikoreksi ke bawah sebesar 1,7 percentage point. Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7%, artinya koreksi sebesar 0,4 percentage point. Koreksi ini lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara yang tadi telah saya sampaikan, di mana exposure dari perdagangan internasional mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap Amerika Serikat juga lebih besar. Pemburukan dampak dari perang tarif semakin dirasakan dengan langkah Tiongkok yang mengumumkan retaliasi. Meskipun lebih banyak negara-negara yang merespon kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat melalui jalur diplomasi atau negosiasi. Langkah retaliasi semakin merenggangkan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan RRT. Akibatnya, kedua negara tersebut sudah meningkatkan tarif hingga di atas 100%. Tentu ini akan menambah resiko dalam bentuk kenaikan inflasi dan perlemahan atau bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Perkembangan selanjutnya, pemerintah Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, menunda pemberlakuan tarif resiprokal selama 90 hari untuk negara-negara yang tidak melakukan retaliasi. Namun, terhadap negara-negara tersebut, tarif dasar yang sifatnya universal, yaitu 10%, tetap diberlakukan. Pada triwulan 1 2025, ekonomi Tiongkok masih mengalami pertumbuhan yang baik, bahkan lebih baik dari perkiraan sebagian besar para ekonom. Ke depan, ekonomi negara Tiongkok diperkirakan akan terdampak akibat ketegangan perdagangan yang terjadi. Berdasarkan perkembangan tersebut, Indonesia akan terus meningkatkan kewaspadaannya di dalam menghadapi dinamika perekonomian global ini. Pemerintah akan terus aktif melakukan mitigasi awal, termasuk melalui proses negosiasi dan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat, dan juga sesuai arahan dan instruksi Presiden Prabowo melanjutkan deregulasi, terutama dengan menghilangkan hambatan non-tarif antar berbagai seluruh kementerian lembaga. Selain itu, upaya untuk terus meningkatkan dan memperkuat domestic demand atau permintaan domestik agar tetap terjaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan selaras. Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2025
diperkirakan tetap positif meskipun ketidakpastian global mengalami kenaikan. Konsumsi rumah tangga tetap baik yang didukung oleh belanja pemerintah terutama dalam bentuk pembayaran tunjangan hari raya THR, belanja sosial, dan berbagai insentif lain yang diberikan menjelang atau pada bulan pertama hingga bulan ketiga tahun 2025 dan menjelang Idul Fitri 1445. Selain itu, keberlanjutan dari proyek-proyek strategis nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi. Investasi swasta masih baik didukung oleh keyakinan produsen yang terlihat pada aktivitas manufaktur Indonesia yang masih pada zona ekspansif. Investasi khususnya non-bangunan tetap menopang pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama impor alat-alat berat. Sementara itu, dilihat dari kinerja ekspor, diperkirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor non-migas yang meningkat pada bulan Maret 2025, terutama komoditas CPO, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik. Pemerintah juga aktif menjajaki potensi perluasan ekspor produk-produk unggulan di pasar ASEAN Plus 3, BRICS, dan di Eropa di tengah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5%. Nilai tukar rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar rupiah pada tanggal 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar Amerika Serikat. Ini menguat 0,12% point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2025. Meskipun demikian, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar offshore non-deliverable forward atau NDF pada saat Indonesia mengalami libur panjang, sehingga pasar domestik dalam rangka Idul Fitri dalam hal ini tidak terbuka, namun yang bergerak adalah di pasar offshore. Dengan tarif resiprokal Amerika Serikat, NDF mengalami tekanan. Bank Indonesia pada tanggal 7 April 2025 melakukan intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan, terutama di pasar Asia, Eropa, dan New York untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dari tekanan global yang tinggi. Respon kebijakan Bank Indonesia ini memberikan hasil positif, tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi pada tingkat Rp16.855 per dolar Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 22 April 2025, dibandingkan dengan level
16.865, pergerakan rupiah yang terjadi pada hari pertama pembukaan pasar domestik sesudah libur panjang, yaitu tanggal 8 April 2025. Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, dan inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga baik. Di bidang inflasi, Indeks Harga Konsumen atau IHK bulan Maret 2025 tetap rendah dan hal ini menunjukkan tingkat yang menjaga stabilitas perekonomian. IHK pada bulan Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,03% year on year, di mana inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,48% year on year. Hal ini sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia atau BI Rate untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 0,37% year on year. Ini tingkat yang menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,56% year on year. Kinerja APBN triwulan 1 terjaga dengan baik, tercermin dari defisit anggaran yang terkendali pada batas aman, yaitu sebesar 104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Selain itu, keseimbangan primer mengalami surplus positif sebesar 17,5 triliun dan posisi kas surplus sebesar 145,8 triliun rupiah dalam bentuk silpa. Kinerja pendapatan negara dan hibah sampai dengan Maret 2025 mencapai 516,1 triliun atau 17,2% dari target APBN. Belanja negara di sisi lain mencapai 620,3 triliun rupiah atau 17,1% dari pagu APBN dengan tren yang menguat pada bulan Maret. Penerimaan perpajakan mencapai 400,1 triliun rupiah. Ini artinya 16,1% dari target APBN. Telah terjadi pembalikan dari tren penerimaan pajak menjadi positif, khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 yang mencapai 134,8 triliun rupiah. Selain itu, rebound terjadi dibandingkan pada bulan Februari 2025. Yaitu sebesar 98,9 triliun rupiah. Penerimaan bulan Maret 2025 mencapai 41,8% dari total realisasi akumulasi penerimaan pajak pada triwulan 1 2025 sebesar 322,6 triliun rupiah.
Peningkatan penerimaan pajak tersebut didorong oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi core tax. Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan terus berjalan on track. Ke depan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan semakin efisien dan penerimaan pajak diperkirakan akan terus terjaga tumbuh lebih optimal. Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak menunjukkan bahwa rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan perekonomian Indonesia serta daya beli konsumen masih tetap kuat secara umum. Dari realisasi belanja pada triwulan 1 2025 yang mencapai 620,3 triliun rupiah, ini artinya 17,1% dari pagu APBN telah terbelanjakan. Meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar 272,2 triliun rupiah. Realisasi sampai dengan Februari 2025 adalah 348,1 triliun rupiah. Ini artinya apa? Peranan APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi secara optimal di dalam rangka meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, subsidi BBM, LPG, diskon listrik dan pupuk, serta belanja di bidang perlindungan sosial yaitu PKH, sembako, PIP, dan JKN. Realisasi belanja tersebut didorong oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai 413,2 triliun rupiah atau 15,3% dari target APBN. Dan disusul dengan transfer ke daerah yang mencapai 207,1 triliun rupiah atau 22,5% dari target APBN. Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track, yaitu mencapai 250 triliun rupiah atau 40,6 target APBN 2025 yang sebesar 775,9 triliun rupiah. Pembiayaan non-utang mencapai sebesar minus 20,4 triliun dan pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan surat berharga negara yang secara neto mencapai jumlah 282,6 triliun rupiah. Juga pinjaman neto mencapai minus 12,3 triliun rupiah. Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook dari defisit APBN serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya yang telah dijalankan dan menghasilkan dampak pada triwulan 1. Pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau PPh pasal 21 DTP bagi pegawai di sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki, furniture, serta pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%
kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke bawah sepanjang bulan Januari dan Februari 2025. Kedua, mengeluarkan kebijakan insentif tambahan berupa PPNDTP untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Tiga, melanjutkan insentif pajak penjualan barang mewah PPNBM dan PPNDTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Keempat, mengeluarkan kebijakan bea masuk anti-dumping atau BMAD dan bea masuk tindakan pengamanan BMTP untuk melindungi sektor manufaktur Indonesia. Kelima, memberi insentif PPNDTP sebesar 6% pembelian tiket pesawat kelas ekonomi dan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh di beberapa ruas jalan tol selama masa mudik Lebaran 2025. Hal ini berhasil mendorong perekonomian, terutama pada periode liburan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan keenam, membentuk BPI Danantara sebagai mekanisme atau vehicle sarana untuk badan pengelolaan investasi yang bersifat strategis dan meningkatkan kolaborasi di antara BUMN dengan mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah dan meningkatkan daya ungkit atau daya leverage dari ekuitas BUMN. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli rakyat melalui antara lain stabilisasi pasokan dan harga pangan, subsidi dan kompensasi energi yang dibayarkan melalui PLN dan Pertamina, penyaluran berbagai bantuan sosial, pelaksanaan program kredit usaha rakyat, dan mendukung sektor perumahan. Untuk mendukung agenda pembangunan, pemerintah melakukan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan melancarkan atau melaksanakan program prioritas seperti pemberian makan bergizi gratis, dukungan atau pembangunan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, serta penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Pemerintah telah menjajaki proses dan menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Dalam pelaksanaan negosiasi ini dilakukan beberapa langkah, yaitu penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari Amerika Serikat. Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin, dan peralatan, teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia. Tiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tarif measures atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu TKDN, kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga. Juga dilakukan kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat. Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia yang juga berada di Amerika Serikat bersama saya, baru selesai melaksanakan pertemuan G20 malam hari ini, untuk menyampaikan bagian Bank Indonesia. Silakan Pak Peri. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Bapak Kepala Dewan Komisioner OJK, Pak Kepala Dewan Komisioner LPS, rekan-rekan media yang mengikuti jalannya konferensi pers ini. Saya akan melanjutkan bagian dari respon kebijakan Bank Indonesia dalam kaitannya koordinasi KSSK sebagai berikut. Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk